Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload video lain pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten secara tren saat ini masih uptrend dan laba bersih masih melesat 32% di tahun 2023, tapi ternyata hari Jumat malah terkoreksi. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten secara tren masih uptrend. Hari Jumat kemarin masih naik lumayan tinggi dan ternyata BlackRock di Maret ini masih akumulasi saham uptrend ini. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham XL yang hari Jumat kemarin naik lumayan tinggi hampir 8% ke harga 2.560. Jika kita lihat di grafik, secara tren XL saat ini memang masih bergerak tren. Sebelumnya sempat terkoreksi setelah gagal break 2400, turun kembali bisa kita mengetes garis EMA 50-150 di sekitar 2200 sampai garis EMA 50 di sekitar 2230, dan bisa kita lihat XL masih bisa bertahan dan bergerak naik kembali. Jadi secara tren jangka menengah XL saat masih bergerak tren. Dan kenaikan hari Jumat kemarin membuat XL saat ini mencoba untuk break resisten di 2500. Sebelumnya bisa kita lihat XL pada September tahun 2023 sempat mengetes 2300, ternyata ini masih gagal break walaupun sempat ada candle hijau yang lumayan solid pada tanggal 30 Agustus. Ternyata masih gagal break dan melemah. Dan jika kita lihat di broker summary, ternyata asing masih distribusi dengan jumlah lumayan besar pada kenaikan 7% lebih ini, dan di broker summary juga sebenarnya tidak terpantau ada akumulasi. Jadi kenaikan tinggi ini ternyata tidak ada akumulasi. Dan kemarin kalau pemberitaan bahwa ternyata BlackRock dan Vanguard masih menghold saham XL. Dan untuk BlackRock malah terpantau masih mengakumulasi pada tanggal 1 Maret. Jadi dari periode tanggal 23 Februari sampai tanggal 1 Maret ini, BlackRock masih menambah sekitar 2,90 juta lembar saham XL. Selain BlackRock dan Vanguard, ada juga State Street Corp yang juga masih menambah saham XL pada 5 bulan terakhir. Jadi secara trade ini memang masih sangat oke apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 2200 atau malah di bawahnya di sekitar 2000. Menurut saya saat ini masih bisa di hold. Apabila teman-teman mau trailing stop, saat ini trailing stop di 2500. Karena ingat ini masih belum terkonfirmasi break dan kenaikan tinggi ini juga ternyata tidak ada akumulasi. Masih ada potensi XL untuk kembali terkoreksi mengetes 2500. Apabila minggu depan masih bisa bertanda rebound, XL masih layak untuk di hold. Masih berpotensi untuk lanjut uptrend dengan target berikutnya di 2700. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba entry saham XL, saya sudah tidak menyarankan untuk coba entry di harga atas. Karena sebelumnya pada saat live streaming bareng teman-teman member, saya sempat menyarankan untuk apabila mau entry, coba tunggu XL terkoreksi ke garis EMA 50-150, dan ternyata memang terkoreksi dan berhasil rebound dari garis EMA 50-150. Apabila teman-teman sebelum sudah bersih dapat di sekitar 2200 sampai 2250, menurut saya itu harga lebih oke apabila teman-teman bisa dapat di supportnya, daripada paksakan untuk buy on breakout di sekitar 2500 walaupun memang masih ada potensi untuk naik. Selanjutnya saya coba analisa juga saham Indosat yang jika kita lihat secara tren ini juga masih bergerak tren, tapi candle Indosat jika kita perhatikan pada tanggal 29 Februari tidak begitu oke, sempat naik tinggi menyentuh sekitar 12.250, tapi ternyata pada saat penutupan kembali berada di sekitar 11.425. Dan hari Jumat kemarin memang masih lanjut naik 0,66% ke 11.500. Tapi ingat, candle 2 hari terakhir ini menurut saya masih kurang oke. Walaupun cara pergerakan ini saat ini Indosat juga masih bergerak sangat uptrend. Apabila teman-teman mau trailing stop, menurut saya bisa trailing stop di sekitar 10.650 sampai 10.800. Selama masih kuat berada di atas target harga ini, Indosat menurut saya masih bisa di hold. Karena sebelumnya ini merupakan resisten yang menahan kenaikan dari saham Indosat. Saat ini sudah terkonfirmasi break, sudah berubah menjadi support. Apabila terkoreksi masih bisa bertanda rebound, masih ada potensi untuk lanjut uptrend. Di Indosat jika kita lihat kenaikan hari Jumat masih ada akumulasi walaupun satu minggu terakhir jika kita lihat asing memang sudah mulai keluar. Tapi sebelumnya jika kita pantau asing masuk dengan jumlah besar. Jadi distribusi satu minggu terakhir masih kecil. Tapi jika kita lihat di broker summary, kenaikan hari Jumat ini terpantau ada distribusi. Jadi untuk Indosat harus diperhatikan, kenaikan satu minggu memang sudah lumayan tinggi, tapi candle hari Kamis tidak oke, candle hari Jumat juga tidak oke, dan saya lihat untuk target saat ini yang terdekat itu di sekitar 11.800 sampai 12.000. Jadi harus diperhatikan pergerakan saham Indosat minggu depan. Apabila terpantau mencoba untuk naik di atas harga 11.800 sampai maksimal 12.000 ternyata gagal dan mulai terbentuk candle merah, hati-hati ada potensi untuk terkoreksi sementara.
menuju kembali ke sekitar 10.650 sampai 10.800. Jadi untuk yang sudah bersedia pada harga bawah bisa swing trade take profit dulu apabila gagal break di 12.000, atau seperti tadi saya jelaskan bisa hold terus selama support ini tidak terlewati. Selanjutnya saya akan coba analisa saham TOWR yang bisa kita coba perhatikan di sini. Cara pergerakan TOWR saat ini masih turun dan gagal break garis EMA 50. Jadi jika kita perhatikan sebelumnya TOWR pada November sempat rebound setelah menyentuh sekitar harga 820, sempat naik di atas garis EMA 50 150. Tapi satu gagal lanjut naik karena gagal break harga 1000. Dan setelah itu bisa kita lihat sudah turun kembali di bawah kedua garis EMA. Dan setelah turun bawah garis EMA, TOWR sempat menyentuh 860, bisa bertanda rebound, tapi tetap 2 minggu terakhir ini masih kesulitan untuk melewati garis EMA 50 dan saat ini menyentuh support di 900. Dan jika kita perhatikan support 900 sebelumnya sempat menahan penurunan dari saham TOWR, tapi supportnya menurut saya supportnya tidak terlalu kuat. Support berikut menurut saya masih ada sekitar 850 sampai 860. Dan secara tren ingat TOWR saat ini sudah mulai kembali bergerak downtrend. Dan jika kita perhatikan asing memang masih terus akumulasi, baru distribusi hari Kamis kemarin, tapi secara keseluruhan 2 minggu terakhir ini asing masih terus masuk. Tapi di broker summary jika kita pantau penurunan 2% lebih ini terpantau masih ada distribusi. Jadi untuk TOWR saya lihat masih ada potensi untuk menembus 900 menuju 850 sampai 860. Jadi walaupun saat ini asing masih terus akumulasi, secara tren menurut saya saat ini masih belum aman. Walaupun memang masih ada potensi untuk technical rebound sementara dari harga 900 karena 3 hari sebelumnya sudah sempat lumayan turun. Apalagi hari Kamis sempat mengetes 900, bisa rebound sementara. Hari Jumat masih lanjut turun. Memang masih ada potensi untuk technical rebound lagi, tapi ingat selama masih gagal naik di atas 930, TOWR masih ada potensi besar untuk menembus 900 dan lanjut turun ke 860. Jadi saat ini paling aman apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, coba tunggu di sekitar 850 sampai 860. Apabila TOWR melanjutkan penurunan mengetes target harga ini dan masih bisa rebound, baru coba ikut entry. Dan jadikan garis EMA 50 sampai 950 untuk target take profit jangka pendeknya. Selanjutnya MTEL juga bisa kita lihat cara pergerakan saat ini juga masih sangat downtrend. Hari Jumat masih lanjut turun 1% lebih dan saat ini mencoba untuk menembus harga 630. Apabila tembus hati-hati, MTEL berpotensi seperti sebelumnya melanjutkan penurunan menuju support di 600. Jadi jika kita lihat MTEL sebelumnya menyentuh 600 beberapa kali bisa bertanda rebound. Setelah berhasil break garis EMA, MTEL terus bergerak naik. Tapi pada saat mendekati 765, beberapa kali MTEL mencoba break masih gagal. Sebelumnya juga bisa kita lihat 765 merupakan resisten yang juga menahan kenaikan dari saham MTEL. Jadi sebelumnya juga berhasil rebound, mencoba break gagal, turun kembali ke garis EMA, berhasil break, lanjut kembali mengetes, ternyata masih gagal dan kembali turun di bawah garis EMA. Dan bisa kita lihat untuk MTEL, asing memang terpantau melakukan sedikit akumulasi pada perdagangan hari Jumat, tapi secara keseluruhan bisa kita lihat asing masih distribusi. Dan di broker summary pun bisa terpantau ini masih distribusi besar. Jadi untuk MTEL menurut saya saat ini juga masih belum menarik untuk entry, karena potensi untuk lanjut turun ke 600 juga masih sangat besar. Apabila mau spekulatif buy, coba tunggu di 600. Apabila 600 masih bisa bertanda rebound, baru coba spekulatif buy. Tapi ingat resiko masih besar, bisa hold terus selama 600 tidak terlewati. Dan pertimbangkan untuk cut loss apabila 600 terlewati. Dan untuk target take profit jangka pendek apabila berhasil menembus 600 itu di sekitar 650 sampai 660. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.